tentang Mhm. refleksi ini menjadi santri di negara Paman Sam. Itu kenapa disebut Paman Sam sih? Saya juga masih pernah Saya tidak pernah dapat info. pernah. Ya, saya enggak. Saya pernah baca, cuma saya lupa. Tapi itu memang populer di kalangan orang Amerika sendiri atau orang Itu Indonesia aja. kayaknya eh, di Indonesia, eh, di Indonesia aja deh. Ya, karena di apa ya, yang saya ingat itu ada dulu orang yang namanya, jadi Paman Sam itu sebuah istilah yang diciptakan di Amerika Serikat kalau nggak salah pada Perang Dunia Pertama ya. Dia itu untuk melambangkan Amerika Serikat, di mana nama ini itu namanya itu diambil dari penyuplai daging, kalau nggak salah namanya Samuel Wilson. Penyuplai daging Nah, dari Amerika di Indonesia. enggak, dia itu penyuplai daging. Uncle Sam itu lebih ke Uncle Iya, Sam. Uncle Sam. Jadi dia penyuplai daging di Perang Dunia Pertama, yang menyediakan daging-daging itu kepada tentara dengan tong-tong bertuliskan US. I see. Jadi dia penyuplai tentara-tentara itu. Makanya bilang, oh ini negerinya Uncle Sam nih. Gitu. Jadi dia kayak apa ya? Saudagar gitu. Dan Tapi itu karena kalimat, ya itu kalimat yang dibuat oleh orang Amerika sendiri sebenarnya. Kalau nggak salah ingat ya. oke. Jadi gimana nih? Semenjak sampai di Amerika, terus dari background yang sebelumnya tidak Hmm. mengenal dunia pesantren, kemudian akhirnya masuk pesantren, kemudian Terus masuk ke lagi dunia, ke jurusan sains, ke pergi lagi ke negeri yang mayoritas non-muslim. Ini ke gimana nih? dunia ya. Nanti selanjutnya pergi ke daerah yang Planet. benar-benar udah planet, aneh sekali kan. Apa ya? Jadi pertama itu Yang dilihat mungkin kayak cara ibadah, akses masjid, kemudian wudhu, justru anehnya, kemudahan beribadahnya gimana? justru enaknya itu tuh di sini, hak asasi manusia itu, hak asasi beribadah itu sangat dilindungi oleh hukum. Dan kita bisa minta izin ke dosen kalau kita mau ibadah atau mau meninggal izin untuk tidak menghadiri kelas. Dengan beberapa negosiasi-negosiasi yang kita lakukan. Misalnya kalau misalnya belum belum ada sih sampai saat ini yang berhubungan dengan misalnya Idul Fitri itu ada kelas. Kan aneh sekali kalau Idul Fitri ada kelas kan. Maka mau tidak mau kan kita harus izin ya kalau begitu. Yang untuk sampai sekarang sih belum ada. Cuma kalau di kampus itu, kalau misalnya kita ada kuliah hari Jumat misalnya, kemudian kita harus sholat Jumat, ya kita bisa minta izin. Kita bisa minta izin ke profesornya, bilang kita ada ini, ada ibadah. Ya, betul. Dan mereka sangat menghargai itu. Dan itu Silakan, nggak dan apa-apa. itu nggak berpengaruh ke nilai. Mungkin saya ada beberapa kondisi yang nggak tahu sih, kalau saya secara pribadi belum ada sih dosen-dosen yang yang seperti itu. Cuma mungkin ada juga ya, mungkin semua orang beda kan. Iya, iya. Jadi ada juga yang responnya itu berbeda. Cuma memang itu tapi untuk akses ibadah apa segala macam, izin untuk beribadah, saya izin tidak masuk kelas untuk ibadah, itu diatur dalam silabus silabus yang diberikan ke mahasiswa. Kita punya hak untuk meminta izin ibadah dan mau apa istilahnya, bisa absen Iya. untuk masuk ke kelas itu dalam kondisi tertentu seperti itu. Dan nah ini sebenarnya yang lebih sulit itu di sini karena waktu sholatnya itu bervariasi.
dalam artian berganti-ganti. Iya. Karena kan kita hidup di negara 4 musim ya, jadi tiap musim itu waktunya beda. Misalnya kalau 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 apa, subuh kadang-kadang di summer itu subuhnya itu bisa paginya Indonesia ya, bukan paginya sini. Di sini tuh masih kelihatan gelap. Subuh jam 6 jam 7 pagi itu masih kelihatan gelap. Kita sholat jam dan waktu subuh itu jam 6 setengah 7. Ya, kalau di Tuh, Indonesia udah untuk terang gitu. kalau di Indonesia itu kita sudah ini Pak, Iya, keliling udah lapangan. udah sholat duha. sudah keliling lapangan kita kan kalau di pesantren itu lari ke Oke. atau enggak sudah di WC membersihkan WC. Berarti di kampus ada ini, ada musola, ada masjid. Di kampus nggak ada musola dalam artian musola yang kita kenal di Indonesia ya. Ya. Dia lebih ke ini reflection room. Jadi reflection room itu bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Buat agama apapun bisa digunakan. Nah, jadi kalau kita mau sholat, kita tinggal cari aja reflection room yang ada di masing-masing gedung dan tersebar kok kalau di Michigan itu banyak tersebar di mana-mana ada dan aksesnya itu mudah-mudah semua. Maksudnya kita itu masuk situ bebas-bebas aja, nggak ada larangan. Tapi di situ ada ini juga patung Yesus, Bunda Maria. Jadi reflection room itu di sini kayak ini tempat istirahat, tempat tidur, baca buku. Oh berarti nggak ada itu ya, nggak ada aksesoris agama tertentu ya? Nggak kayak di film-film gitu. Oh, Di film-film kan kayak ada. Soalnya referensinya kan Habibie Ainun. Enggak. Itu kan salah satu dilemanya ya, dilema yang saya lihat di film itu kan itu salah satu itu tempat sholatnya. Karena digambarkan dia bersujud terus di depannya ada patung Yesus Bunda Maria. Yang di tadi sini tuh, terus di yang sini tadi tuh kendalanya itu, kalau untuk ruangan untuk kendala ruangan gitu ya mungkin karena semua orang di kampus itu nggak ada yang telanjang kaki ya, semua pakai sepatu ya. Mas kadang-kadang kan itu kan nggak dipakai hanya untuk orang Islam. yeah. Itu dipakai untuk semua orang. Yeah. Jadi kan orang masuk ke situ ninjak-ninjak pakai sepatu dan ya kita nggak tahu kan bagaimana kebersihannya. Jadi sebenarnya di situ dilemanya, kotor tidaknya tempat itu kan gitu jadinya. Jadi kayak mau bawa dan ada beberapa reflection room yang disediakan sejadah, tapi ada yang tidak. Nah, yang tidak itu yang ini kan. Itu harus bawa senjata sendiri sih. Nah, makanya kayak bilang, bawa senjata tiap hari kan kemana-mana. Nah, makanya saya kayak bawa surban, ada surban gitu kan. Yeah. Kalau misalnya ini. Dan cara sholat juga sangat bervariasi. Yang paling aneh deh. Coba deh, yang paling aneh yang pernah dilihat, oh ada tuh yang kayak gini. Saya pernah sholat di ini. Saya sholat di apa lagi namanya? Di lapangan. Itu sholat jamaah atau sendiri? Sholat berjamaah di lapangan. Terus dia kayak dia nggak pakai sejadah, Pak, pakai sepatu, langsung sholat. Kemudian rukunya aneh, yang biasa kita tekuk, dia kayak aneh, kakinya satu dimajuin ke depan gitu, kayak aduh, ini bagaimana modelnya. Dan ada yang sholat darul, saya pernah lihat celananya pendek di atas lutut. Pendek di atas lutut. Dan tapi sholat dengerin khotbah. Saya kayak what? Ini gimana gitu kan? Oh ada gitu. Saya nggak pernah sampai kayak gitu sih. Oh itu aneh sih. Itu aneh sih. Pakai celana pendek. Ini nggak di lapangan. Ini dalam ruangan. Dia datang pakai celana yang kayak basket, celana basket. Pakai kan kita selalu pakai sepatu ya. Jadi kita kan semua kayak pakai kaos kaki semua kan. Jadi kaos kaki. Terus baju kaos biasa, waktu itu masih summer, terus dia pakai celana pendek aja. Sholat Jumat baru pakai celana pendek. Jangan-jangan dia masih belajar Islam. Saya nggak tahu kan, saya nggak mau judge juga. Tapi kau tanya yang aneh kan, itu aneh menurutku.
betul. Karena di Indonesia yang kita temukan itu cuma anak-anak yang kayak gitu. Ini jenggot. Oke. Kalau yang perempuan gimana? Semua muslimnya pakai jilbab atau enggak juga? Atau enggak bisa Enggak. diidentifikasi kayak gitu? Yang pakai jilbab ada, yang nggak pakai jilbab juga ada. Yang pakai jilbab terus buka jilbab kalau jalan juga ada. Jadi ada aja gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau ini, Karena kalau tempat wudhu, ini tuh salah satu isu yang ya ini ya. Soalnya jangan keluar negeri, di tempat-tempat wilayah mayoritas non Muslim aja tuh kadang-kadang eh, yang secara pribadi ya pengalaman saya itu agak-agak sulit gitu. Kalau soalnya kan kita wudhu, kalau biasanya kan ada keran khusus kan kalau di tempat-tempat yang emang banyak orang Muslimnya. Nah, di sisi lain kan kalau WC-nya orang yang secara umum kan itu nggak basah gitu, jadi kering kan WC-nya. benar-benar Jadi kalau kita wudhu kan basah. netes-netes terus gimana gitu. Pengalaman Kak Haris gimana gitu misalnya? Ada sih beberapa yang kalau di kampus ya beberapa beberapa reflection room itu disediakan dengan ruang wudhu. Yaitu kayak ruangan multicultural. Itu Mhm. disediakan ruang wudhu di ruangan itu. Hmm. Cuma di tempat yang lain, reflection room yang lain itu enggak. Jadi kalau misalnya enggak seperti itu, biasanya ada beberapa solusi yang saya lakukan. Pertama, saya wudhu dari rumah, Hmm. atau ya sudah, wastafel jadi ini. Tapi Wastafel jadi basah. tetesan-tetesannya jadi dilap atau enggak juga biarin Iya, aja? iya, pakai tisu. Dilap Oke. pakai tisu, Hmm. atau misalnya kalau nggak basah, ya nggak apa-apa. Karena kan biasa cuma di bagian-bagian ini aja, wastafel atasnya aja. Kalau nggak jatuh ke bawah ya udah. Ya. Karena Hmm. kan memang basah kalau di wastafel itu kan. Karena orang cuci tangan kan. Ya. Segala macam, Hmm. muncar-muncar segala macam. Dan karena pengalaman pribadi saya itu sholat di fitting room Darul. Waktu di keluar kampus. Fitting room, Jadi arah kiblat kemana-mana bawa ini aplikasi HP. Muslim Pro itu. Muslim Pro di HP Hmm. ada. Jadi kemana-mana pakai itu. Jadi kayak, karena menurutku ada dua pilihan. Mau sholat di parkiran, atau sholat di ini, dalam ruangan fitting room. Kan kalau ke fitting room nggak ada yang lihat kita kan. Kayak, makanya, kalau di parkiran kayak, wah, aneh juga. Cuma ya kalau keluar ya bawa sejadah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau yang bersih ya. Cuma kalau misalnya pakai mazhab yang dalam tanda kutip yang justru yang berdebu itu yang lebih bagus, yang alami itu yang lebih bagus, Masya ya Allah. terserah gitu kan. Semangat Terserah kan jihadnya gitu. mantap. Terserah kan. Kalau kita kan yang bersih yang lebih bagus kan gitu. Yang Oke. saya pelajari dari Ariel kan seperti itu. Oke. Tempat Kalau sholat itu ini, tempat yang bersih. kalau makanan gimana? Wah, ini yang berat sebenarnya, Darul. Ini yang apa ya? Jadi kita kalau mau belanja itu, kalau misalnya ada yang tempat yang menjual halal, daging-daging halal, itu dekat, silakan. Tapi kalau misalnya 4 jam dari sini, kita mau ke sana misalnya, gimana kira-kira menurutnya Darul yang belajar tentang hal itu kan? Uh, Artinya terus apa yang ini yang masuk dalam jangkauan saja itu yang kita ini dengan berharap sama Allah Subhanahu wa taala kita ini kan uh, tapi makanan-makanan ucapkan. ini gimana? Makanan-makanan non non daging. Ada Paling telur banyak ya, sih. Kalau telur, tempe. telur, Ada nggak? tempe Oh, tempe enggak ya? ada, tempe ada, Tapi mahal. mahal, lebih lebih mahal kalau misalnya kita kumpulkan daging dengan tempe, itu mahalan tempe biasanya. Tempe. Iya, jadi kayak mending beli daging kan begitu dalam ininya. Cuma ya
Oh, berarti nggak Kalau ada ini begini ya, produk-produk itu apakah nggak ada ininya, ada label halalnya? Kayak kalau kayak di kita kan ada MUI gitu ya, di ada sini LPPO, bias- MUI. biasanya kita tuh pakainya lihatnya yang ini labelnya kosher, Ya, benar. label label kosher sama atau enggak ada satu lagi itu produk-produk yang di apa melewati quality kontrolnya orang Yahudi. Ya, benar. Jadi menariknya tuh orang Yahudi itu lebih ketat quality controlnya daripada Islam sebenarnya. Sebenarnya nggak makan babi apa segala macam. Hmm. Maksudnya kalau dalam tanda kutip Yahudi yang benar-benar ini ya, 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 yang taat. yang taat sekali. Dan mereka dimakan makan itu ada lambang kosher terus segala macam. Makanya kita ya udah ini yang aman, ini yang jelas ya udah kita Ya. bilang itu. Oh, tapi Kalau itu emang, maksudnya kosher itu nama produk atau dia iya label? nama dia label kayak halal gitu. Jadi Oh, produk ini itu uh, sertifikasi oleh di kosher gitu. nah, disertifikasi oleh kosher, melewati quality controlnya kosher. Jadi ada tandanya. Oh, perkiraan Jadi saya itu, saya kira awalnya kosher itu kayak satu tempat makan gitu, atau enggak dia satu kayak toko. semacam lembaga, Oke, oke. semacam lembaga sertifikasi makanan. Dan kalau misalnya udah dilamin kosher biasanya nggak ada babinya, nggak Ya, ada betul. mengandung hal-hal yang seperti itulah. Karena kan Jadi kayak ya sembelihan ahlul kitab kan juga dibolehkan. sama, ya Terus satu lagi, meskipun ini saya pernah ditanya sih ini. Dulu ada senior yang kuliah di Washington. Dia nanya, saya masih di Qatar, dia nanya cara cara dia bilang ada party temannya gitu kan. Terus dia nanya, kalau kalau saya diajak tuh itu gimana ya? Mereka pasti makan-makan di sana kan, makan. Tapi kan kita nggak tahu mereka dagingnya daging apa dan seterusnya. Itu pernah ada dalam kondisi itu juga nggak? pernah sih, cuma ya jujur aja. Maksudnya di nggak ikut atau gimana? Ikut tapi bilang aja, saya nggak bisa makan daging yang ini, saya cuma bisa makan daging yang ini. Kalau Oh misalnya gitu. nggak ada itu ya saya nggak ikut. Oh iya Maksudnya betul. jujuran aja daripada. Nah ini juga kan salah satu yang nggak enaknya di Indonesia itu kan kita tuh ada rasa nggak enak dan sangat susah untuk menyampaikan itu. Nah kalau di sini orang, bahkan profesorku bilang gini, kalau saya salah ya bilang aja, tegur aja langsung, potong aja langsung. Nah, jangan dibiarkan katanya gitu. Bahkan saya dimarahin Pak karena terlalu sopan. Aneh kan? Karena itu terlalu sopan. Jangan, gak usah seperti itu. Langsung aja bilang ini. Kalau ada yang salah, bilangin aja. Langsung potong kita, jangan biarkan saya ini. Terlalu lama dalam kesalahan saya, gitu. Sih, sih. Kalau di Indonesia mana ada orang mau digituin? Selevel profesor. Siapa mau digituin? Belum tentu ada kan? Di sini tuh gila sih. Cuma yang nggak ininya orang-orang sini tuh dalam tanda kutip talkatif. Sih, ya, ya, ya. Nah, dan banyak ininya, banyak banyak dalam artian percakapan yang tidak penting sebenarnya. Ya. Kayak ketemu nanya-nanya kayak ya Itu kan kayak how are you aja kan, itu kayak sebetulnya mereka tidak benar-benar ingin tahu kondisinya kita. enggak, dia Kayak cuma sapaan biasa aja, kayak hai kayak aja. hai gitu. Kadang-kadang dalam perkataan mereka tuh nggak ada maknanya sebenarnya. Nggak ada maknanya, cuma suara nggak ada makna. Oke, kembali ke ini masalah keberagaman di sana. Komunitas Muslim ada nggak? Kayak Ada grup-grup pengajian ada kah atau itu? ada Indonesia ada pengajian, cuma Oh, sekarang lagi nggak aktif. oh Indonesia ada, tapi yang maksud saya yang secara umum gitu, komunitas Ada Muslim, di Muslim Muslim Student Community. Association ada, Oh, dari kampus berarti ya. ya MSA namanya, Biasanya pemimpinnya sih dari Timur Tengah, ya enggak? Middle East rata-rata. Dan ya
Dan memang ini sih, ya, tapi saya tidak terlalu terlibat sih dalam itu. Oh, tapi itu ada. Berarti yang muslim ada. Ada. Dan ada websitenya, resource-nya. Jadi saya tuh nyari kayak ruang sholat dari websitenya mereka. Sholat Jumat di email sama mereka. Ya itu dia tuh maksud saya. Jadi komunitas-komunitas kayak gitu itu penting karena untuk itu tadi fasilitas-fasilitas kayak itu, terus kondisi-kondisi tertentu untuk muslim kan ada tempat sharing dan menyuarakan ini aspirasi. Kadang mereka juga bikin acara-acara juga. Kita diundang. Ya, kalau mereka bikin acara, kalau misalnya waktunya pas, ya kita datang. Kalau misalnya nggak pas, ya gimana kan? Dan kalau makanannya biasanya makanan Arab-Arab gitu. Iya. Timur Tengah, India. Apa si kebuli. Iya, shawarma. Iya, enak tuh shawarma. Falafel. Ya kan? Banyak sekali di sini Darul. Shawarma, falafel, kabub. Enak tuh. Enak, Mediterranean. Iya. Oke. Tapi kalau gitu juga malas juga tiap hari makan kayak gitu. Kadang-kadang, bulan puasa kemarin kita buka puasa, kalau di masjid ada nyediain buka puasa. Kalau puasa kita gratis. Ke masjid, ada masjid di sini satu doang. Apa tuh? Khusus. Nah. Sekota. Sekota. Enggak. Iya, sekota kayaknya, sekota. Cuma masjid kampus doang itu, dan kecil. Jadi Idul Fitri di sana? Dan populasi. Idul Fitri saya di kota yang lain. Okay. Di lapangan. Oke. Oh, berarti waktu kalau Ramadan di masjid itu ada itu juga buka puasa, sahur? Ada. Sahur, buka puasa, taraweh. Tapi tarawehnya harus booking. Harus booking dari awal. Karena kan COVID. Oh, jadi maksudnya bisa terbatas gitu? Iya, terbatas. Oh, jadi kalau kelebihan nggak dapat ya? Nggak dapat. Dan biasanya sudah di booking dari... Tarawihnya berapa rakaat? 8? Saya nggak pernah ini sih ke masjid di sini, nggak dapat bookingannya. Jadi saya tarawih di rumah aja. Oke, terakhir, ini refleksinya gimana nih? Kalau Kak Haris melihat ke belakang, terus saya kesini sebagai santri, sampai di sana terus kayak refleksi menjadi muslim, refleksi menjadi santri sampai saat ini. Itu apa kira-kira yang bisa mungkin menjadi pelajaran buat teman-teman yang menonton ataupun yang mendengar percakapan ini? Ini bagian yang paling ini sih sebenarnya. Paling susah ya kalau ditanya tentang refleksi. Karena harus membandingkan diri sendiri dengan keadaan sekitar kan. Sedangkan keadaan sendiri ini kan masih banyak kurangnya juga. Jadi kalau untuk ini sebagai santri yang hidup ya kalau mau dibilang santri, bukan lagi santri sebenarnya. Santri dong, nggak ada mantan santri. Secara terminologi, kan? Secara terminologi, karena kan udah nggak terdaftar lagi di pesantren, ya kan? Cuma kan mungkin secara moral, secara kultural itu santri itu. Secara kultur dan moralnya masih tetap membekas, itu pernah menjadi santri kan. Dan benar-benar ini sih perjuangannya itu hidup di negara yang dengan mayoritas non muslim itu benar-benar struggle-nya tuh luar biasa sih dalam tanda kutip untuk beragama. Karena kan di sini kalau misalnya kita kerja, kita kuliah, tidak semua pekerjaan itu membolehkan pekerjanya itu untuk dapat cuti misalnya atau dapat izin untuk sholat. Jadi dalam hal itu, kalau seperti itu kan kita juga butuh survive ya, butuh duit untuk terus melanjutkan hidup misalnya. Ini kan kalau dari cerita teman-teman yang ini ya, yang tidak ada beasiswa, yang kuliah sambil kerja gitu kan. Nah, itu mereka kayak menstabilkan dan menyeimbangkan kedua hal itu sangat-sangat susah. Dan menurut saya
buat teman-teman yang ada di Indonesia yang bisa sholat dalam artian dengan secara leluasa itu sangat bersyukur sih sebenarnya. Dan tapi ya tidak menjadi alasan juga untuk tidak beribadah kalau misalnya kita tinggal di negara yang mayoritas bukan di agamanya kita kan. Dan syukurnya itu di sini itu toleransi di beberapa tempat, khususnya di tempat saya itu sangat tinggi. Dan lingkungan kampus itu toleransinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di Indonesia itu punya impian untuk kuliah di luar negeri, sebenarnya persoalan agama atau beribadah itu tidak menjadi masalah sih, mau di negara manapun lah. Selama teman-teman itu berada di lingkungan akademik, di lingkungan yang akademis. Nah, karena di lingkungan akademis itu cenderung pemikiran mereka itu lebih terbuka dalam hal-hal yang seperti agama, ras, kultural, warna kulit dan segala macamnya, ras dan ethnicity. Sehingga bukan menjadi alasan lagi teman-teman tidak misalnya punya kesempatan untuk kuliah ke luar negeri tapi tidak memaksimalkannya karena hanya alasan nanti takut nggak bisa beribadah. Sebenarnya kan kalau urusan ibadah kan itu urusan nafsi sendiri, itu urusan diri sendiri. Jadi kalau persoalan karena sekolah tinggal di luar negeri bergaul sama orang-orang yang bukan Islam membuat kita tidak Islam, ya itu kembali ke orangnya, bukan ke Islamnya kita, seperti itu. Itu kembali seberapa tahan teman-teman mempertahankan itu, seperti itu. Jadi ya justru sebenarnya ketika teman-teman punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri itu bisa lebih membuka cakrawala berpikirnya, melihat fenomena sosial yang ada, yang terjadi, seberapa diverse-nya populasi tempat teman-teman tinggal, melihat bagaimana perilaku sosial, perilaku lifestyle-nya mereka, dan ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari mereka, ya diambil yang baiknya, yang tidak bisa kita pelajari ya jangan diikutin, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di agama kita ya jangan diikutin kan, seperti itu. Dan kalau teman-teman punya basic sebagai santri itu akan lebih terbantu lagi karena sedikit banyaknya teman-teman punya ukuran dalam melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya teman-teman sekalian, seperti itu sih. Refleksinya lebih ke situ. Oke. Wah, luar biasa ya saya ngomongnya. Masya Allah. Kultum deh. Satu lagi saya lupa Kak, ketika tadi menyebut tentang rasisme, pernah ini enggak alami rasisme sebagai muslim? Diskriminasi karena muslim? Atau alhamdulillah enggak? Sebagai muslim alhamdulillah enggak pernah mengalami itu di sini. Rasisme sebagai seorang muslim enggak pernah sih. Kalau sebagai Asia? Saya pernah grup project dan saya bilang, oh, maaf, saya mau sholat Jumat, saya nggak bisa lama-lama, jadi mungkin setelah ini baru saya bantu kerjakan, coba gitu. Terus apa responnya teman-teman? Saya pikir mereka bilang, jangan gitu dong, kita kan udah janjian jam segini. Terus tapi yang mereka bilang, oh nggak apa-apa, kita paham, silakan pergi aja, nanti kita yang handle, nanti kalau ada ini nanti kita infokan ke kamu, kayak gitu. Wah, mungkin saya ketemu yang baik, tapi setelah beberapa kali melakukan itu, kayaknya semuanya seperti itu ya. Makanya saya berani bilang kalau lingkungan akademis itu sangat ini sih, toleran. Mungkin ada pengaruh itunya ya, karena di lingkungan akademis jadi. Edukasi kan, level of education. Kalau sebagai Asia, saya pernah pakai sarung keluar. Saya winter. Terus? Saya winter. Itu winter, lagi salju. Terus saya ngantar teman. Saya kan ini kalau di rumah kan kadang-kadang pakai sarung atau pakai celana pendek gitu kan, karena di rumah dan semuanya juga laki-laki kan. Jadi kayak ya udahlah,
pakai sarung aja lah, kan mas lagi ganti celana panjang apa segala macam, cuma ngantar doang kan. Nanti saya keluar pakai jaket winter terus pakai sarung, terus diteriakin, woi bro, kayak gitu. Mungkin aneh aja dia lihat ini orang kenapa pakai rok gitu kan. Cuma nggak pernah di ini sih, nggak pernah kayak dibilang apa kayak gitu. Cuma yang pernah ini tuh kena teman saya. Teman saya lagi jalan, saya bareng, saya lagi belanja berdua. Saya lagi belanja berdua, dia duluan jalannya. Dia duluan jalannya, saya agak di belakang, saya agak lama. Terus pada di lampu merah, ada mobil yang berhenti, terus teriakin. Kita kan pakai masker ya, karena kan kita cautious banget dengan COVID kan. Jadi kayak kita pakai masker, terus dia duluan sampai di lampu merah itu, terus ada pengendara mobil yang singgah, terus nanyain ke dia pakai bahasa Inggris, yang artinya itu, hey, katanya. Terus dijawab sama teman saya, kenapa? Terus dibilangin sama si supir mobil, pengendara mobil itu bilang, emang COVID itu ini ya, turun dari langit ya? Dia bilang gitu. COVID turun dari langit kah? Maksudnya dia dalam artian tanda kutip itu menyinggung. Nyinggung kenapa pakai masker gitu. Kenapa pakai masker di luar gitu kan. Dalam artian kan itu kayak Kayaknya Republikan deh. Kalau teman-teman paham tentang ini skema politik antara Republik dan Federal, karakteristiknya seperti apa, ini teman-teman paham cerita ini. sangat ini apa ya, mempunyai asosiasi. Yeah. Kita kan tidak bisa bilang langsung casual ini kan, direct casual gitu kan. Asosiasinya ada. Oke. Udah 1 jam lebih nih, kayaknya 1 jam setengah. Terima kasih banyak Kak Haris sudah menyempatkan waktu, ganggu waktu istirahatnya. Di Indonesia pagi sih sekarang. Siap. Dan semoga dilancarkan segala urusannya, penyelesaian studi dan karirnya. Insya Allah semoga perbincangan kita ini didengar atau ditonton teman-teman yang lain, bisa dapat manfaat sedikit dari apa yang kita perbincangkan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Haris, terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah menonton atau yang mendengar. Insya Allah kita ketemu di interview yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.